Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan uh, tugas terkait mata kuliah mitigasi bencana. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tugas ini, dan untuk rekan-rekan mahasiswa semoga sehat selalu. Oke, baik, saya akan mulai dengan judul sumari mitigasi bencana. Nah, ini adalah uraian tugas yang diberikan, itu mitigasi bencana itu apa, kemudian bencana yang terjadi di NTB 10 tahun terakhir, kemudian klasifikasi bencana dan penyebab dampak yang ditimbulkan. Mitigasi bencana itu serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari bencana dan alam atau buatan manusia sebelum bencana tersebut terjadi. Jadi tujuannya untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman bencana. Contoh tindakan mitigasi bencana itu meliputi: pertama, pembangunan infrastruktur tahan bencana; kedua, pendidikan dan sosialisasi; ketiga, pemantauan dan peringatan dini; keempat, pengelolaan tata ruang yang baik. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu tentang penanggulangan bencana, ketentuan mengenai bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi ini adalah bencana yang terjadi di NTB 10 tahun terakhir. Sebenarnya itu NTB telah mengalami beberapa bencana alam dalam 10 tahun terakhir, yang sebagian besar terkait dengan gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. Tapi yang akan saya angkat di sini adalah gempa bumi di Lombok Utara. Baik, ini saya sudah merangkum di sini gempa bumi 2018 di Lombok Utara. Salah satu bencana terbesar yang melanda NTB adalah serangkaian gempa bumi di Lombok pada Juli-Agustus 2018. Gempa berkekuatan 6,4 hingga 7,0 skala Richter menyebabkan ribuan rumah hancur, kemudian ratusan orang meninggal dan puluhan ribu orang terluka serta kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi di Lombok disebabkan oleh aktivitas sesar naik yang berada di bagian utara pulau di Lombok. Sesar naik ini merupakan bagian dari zona patahan naik busur belakang Flores atau Flores Back Earth Thrust. Nah, gempa ini menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk semakin sadar akan risiko yang akan terjadi. Kemudian dampak dari gempa Lombok ini itu berisiko sekali. Yang pertama, terjadi retakan tanah atau likuifaksi dan gerakan tanah. Kedua, guncangan gempa terasa kuat di Lombok Utara dan Lombok Timur dengan skala intensitas 8 FMI atau Modified Mercalli Intensity. Ketiga, gempa bumi 29 Juli 2018 dengan 6,4 mengakibatkan terbentuknya rupture zone 2018-7762 km persegi. 4. Gempa bumi tanggal 5 dan 11 Agustus 2018 dengan M7 menghasilkan rupture zone 758,5776 km persegi. Kemudian faktor yang mempengaruhi di gempa yang ada di Lombok
Pertama itu lokasi geografis di cincin Pasifik. Jadi Lombok berada di kawasan cincin Asia Pasifik atau Ring of Fire yang merupakan zona tektonik aktif di sepanjang Samudra Pasifik. Di daerah ini sering terjadi pergerakan lempeng tektonik yang mengakibatkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Kedua yang mempengaruhi yaitu pertemuan lempeng tektonik. Jadi wilayah Lombok ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menyusup di bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi atau tumbukan dan penyusupan lempeng ini adalah penyebab utama gempa bumi di wilayah tersebut. Proses ini menciptakan tekanan besar di bawah permukaan bumi yang ketika dilepaskan menyebabkan gempa besar. Kemudian yang ketiga itu patahan aktif di Lombok. Jadi selain subduksi, terdapat beberapa patahan aktif di wilayah Lombok yang juga berperan penting dalam memicu gempa bumi. Gempa pada Agustus 2018 kemungkinan terkait dengan patahan Flores Back Earth Thrust yang terletak di sebelah utara Pulau Lombok. Patahan ini merupakan bagian dari sistem tektonik kompleks di wilayah Indonesia Timur dan sering memicu gempa bumi dangkal yang bisa sangat rusak. Yang keempat yaitu kedalaman gempa. Gempa yang terjadi di Lombok pada 2018 termasuk dalam kategori gempa dangkal dengan kedalaman sekitar 10-30 km di bawah permukaan bumi. Yang kelima yaitu struktur geologi dan jenis tanah. Struktur geologi dan jenis tanah di Lombok juga mempengaruhi besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Wilayah dengan tanah lunak atau sedimen tebal cenderung memperkuat gelombang gempa sehingga menyebabkan lebih banyak kerusakan. Yang keenam, aktivitas vulkanik di sekitar Gunung Rinjani. Meskipun tidak secara langsung memicu gempa keberadaan Gunung Rinjani sebagai gunung berapi aktif dapat mempengaruhi dinamika geologi di sekitarnya. Yang ketujuh, gempa susulan atau aftershock. Setelah gempa utama pada tanggal 5 2018, Lombok mengalami serangkaian gempa susulan dengan intensitas bervariasi. Gempa-gempa susulan ini disebabkan oleh penyesuaian kembali kerak bumi setelah terjadi gempa besar. Ya, mungkin itu ada 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa di Lombok. Selanjutnya klasifikasi bencana. Klasifikasi bencana dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penyebabnya. Berikut saya rangkum ada 3 jenis bencana yang kita ketahui. Pertama itu bencana alam. Bencana yang terjadi akibat fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Bencana ini seringkali tidak bisa dicegah, namun dampaknya bisa diminimalisir dengan tindakan mitigasi. Jadi contoh bencana alam ini yaitu pertama geologi, kedua meteorologi, klimatologi, dan keempat biologi. Geologi yaitu seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Kemudian meteorologi yaitu banjir, badai, angin topan, dan kekeringan. Kalau klimatologi itu gelombang panas atau perubahan iklim. Kemudian untuk biologi itu seperti wabah penyakit seperti yang terjadi di tahun 2019 itu COVID-19. Oke, selanjutnya bencana non alam. Bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti kesalahan teknis atau kegiatan manusia yang berdampak besar. Bencana ini biasanya terjadi akibat kesalahan manusia atau teknologi dan seringkali dapat dicegah. Jadi contoh bencana non alam ini seperti kecelakaan teknologi, kemudian kebakaran industri, kemudian kegagalan infrastruktur, kemudian wabah penyakit yang berupa keracunan makanan. Oke, selanjutnya bencana sosial. Bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial, politik, atau faktor budaya yang mengarah pada kerusuhan atau kekacauan dalam masyarakat.
Bencana sosial seringkali melibatkan kekerasan atau tidak stabilan sosial yang meluas. Contoh jadi dari bencana sosial itu berupa kecelakaan, sorry, uh, itu berupa konflik sosial yang terjadi seperti perang Palestina dan Israel, kemudian ada perang lagi Ukraina dan Rusia, kemudian tindakan terorisme, terus migrasi massal, terus gangguan keamanan. Ya, seperti demo-demo gitu ya. Demo-demo mahasiswa itu termasuk bencana sosial. Baik, saya lanjutkan sekarang bencana alam dan penyebabnya. Jadi bencana alam adalah peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu bentuk bencana alam yang terjadi di muka bumi. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Tabrakan, gesekan, atau penyusupan lempeng ini memicu pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan getaran. Jadi dampaknya itu bangunan runtuh, tanah akan meretak, longsor, dan tsunami. Kemudian ada tsunami, nomor 2 tsunami. Penyebabnya yaitu tsunami disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsoran besar yang terjadi di dasar laut. Peristiwa ini mengakibatkan perpindahan massa air yang besar, menciptakan gelombang laut besar yang bisa merusak pesisir. Dampaknya, gelombang besar yang menghantam pesisir menyebabkan kerusakan infrastruktur, banjir, dan korban jiwa. Kemudian letusan gunung berapi. Penyebabnya yaitu letusan gunung berapi terjadi akibat tekanan magma di dalam bumi yang tidak dapat tertahan oleh kerak bumi sehingga meledak keluar. Dampaknya abu vulkanik, lava, lahar dingin, serta aliran piroklastik yang dapat menghancurkan pemukiman, mencemari udara, dan merusak ekosistem. Kemudian yang keempat, banjir. Banjir terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi, meluapnya sungai, penggundulan hutan, drainase yang buruk, atau penurunan tanah di wilayah pesisir. Kemudian dampaknya itu menyebabkan kerusakan rumah, infrastruktur, pertanian, dan menimbulkan masalah kesehatan. Yang kelima ada tanah longsor. Penyebabnya yaitu terjadi karena curah hujan yang tinggi, gempa bumi, erosi tanah, atau kegiatan manusia seperti penebangan pohon secara liar yang melemahkan stabilitas tanah. Jadi dampaknya itu pemukiman bisa terkubur, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Tanah longsor biasa terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan. Kemudian yang keenam, kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh kurangnya curah hujan selama jangka waktu yang lama, penggundulan hutan, perubahan iklim, dan penggunaan air yang tidak terkontrol. Dampaknya itu gagal panen, kekurangan air, kebakaran hutan, dan dampak ekonomi besar pada pertanian. Kemudian ada angin topan atau badai. Penyebabnya itu terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat besar, yang menyebabkan angin kencang, hujan deras, dan kadang disertai petir. Topan berkembang di atas lautan hangat dan kemudian bergerak menuju daratan. Dampaknya, angin kencang dan hujan lebat menghancurkan rumah, infrastruktur, dan menyebabkan banjir, serta korban jiwa. Kemudian kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh kurangnya curah hujan selama jangka waktu yang lama, penggundulan hutan, perubahan iklim, dan penggunaan air yang tidak terkontrol. Ini adalah gagal panen, dampaknya kurang air, kebakaran hutan, dan dampak ekonomi yang pertanian serta masyarakat. Kemudian ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat dipicu oleh cuaca panas dan kering yang ekstrim, sambaran petir, atau aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan membakar hutan. Dampaknya penghancuran ekosistem, polusi udara akibat asap, hilangnya flora dan fauna, serta ancaman bagi pemukiman. Gelombang panas penyebabnya yaitu periode cuaca yang sangat panas dan berkepanjangan biasanya disebabkan oleh perubahan pola atmosfer global seperti tekanan tinggi yang menetap di suatu wilayah. Dampaknya yaitu kematian akibat sengatan panas, gagal panen, kebakaran hutan,
dan tekanan pada infrastruktur. Jadi meskipun banyak bencana alam yang terjadi karena fenomena alam yang tidak dapat dikendalikan, tindakan manusia seperti penggundulan hutan, pembangunan yang tidak terencana, dan perubahan iklim dapat memperburuk dampaknya. Baik Ibu, mungkin sampai sini pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.